الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, di dalam kegiatan keagamaan kita diarahkan sering berkaitan dengan peredaran tahun Hijriah atau peredaran tahun Umayyah. Misalnya untuk menentukan awal Ramadan, menentukan tanggal 1 Syawal, menentukan ibadah haji dan kegiatan lain, termasuk disunahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan selain hari Senin dan Kamis di Ayyamul Bid, yaitu di hari-hari bulan Ramadan, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Mengapa demikian para sahabat sekalian? Karena peredaran bulan ini sungguhnya merupakan contoh kehidupan dari perjalanan panjang umat manusia. Sehingga bulan Sabit sebagai hilal di awal bulan ditunggu-tunggu. Dan dengan ini maka orang awam sekalipun akan paham tanggal berapa sekarang. Kita kalau melihat wujud hilal atau wujudnya bulan. Kalau beredar matahari tidak bisa melihat tanggal berapa sekarang. Nah, ini hal-hal yang penting. Maka perjalanan panjang kita ini digambarkan seperti peredaran bulan. Apa? Dulu semua keadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam arwah dari roh manusia paling pertama sampai roh manusia paling terakhir. Diciptakan sekaligus masuk dalam alam arwah. Sebelum terciptanya universe, alam semesta. Nah, kapan roh ini nanti masuk dalam jasad kita? Ketika embrio kita dalam rahim ibu kita berumur 120 hari, itu baru masuk. Dan semua roh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Oh bala, semua menjawab, benar kau Tuhan kami Allah. Jadi dasarnya manusia itu pada dasarnya beriman. Nanti pengaruh kehidupan, pengaruh hawa nafsu, pengaruh kecenderungan pada materi, banyak orang yang melenceng dari ikrar yang pertama waktu di alam arwah. Pada zaman sekalian, dalam roh itulah ada potensi yang amat dahsyat bagi manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Ada 3 hal. Yang pertama akal, pikiran dan kalbu.
Itu gak dimiliki oleh manusia. Nah, para jamaah sekalian, masuklah roh itu dalam embrio kita ketika berumur 120 hari. Apakah sebelumnya hidup? Gak hidup? Hidup. Sperma juga hidup, tapi hidupnya dengan nyawa. Dibedakan dengan roh. Hewan itu hidup, tapi gak punya roh dan nyawa. Inilah potensi yang sangat agung dari manusia yang diberikan oleh Allah. Bila yang harus gunakan sebaik-baiknya. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dan ini nggak terbantahkan. Secara fisik manusia itu makhluk terbaik, nggak terbantahkan. Kejadian rohanianya lebih dahsyat lagi dengan 3 potensi tadi yang membuat manusia lebih makhluk berakal, makhluk yang berkeadaban, makhluk yang memiliki kemajuan karena 3 potensi. Nah, setelah kita kemudian 9 bulan dalam rahim ibu dan kita lahir sebagai manusia. Dan waktu lahir sebagai bayi sangat sederhana. Al-Quran menggambarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'an. Kalian kata Allah pada waktu lahir. Kalau hewan lahir sudah sebentar bisa jalan. Itik angsa menetas langsung bisa berenang. Manusia itu. Jadi la ta'lamuna syai'an illa surah bil buka. Kecuali itu ditangis. Nah, dengan bekal akal dan kalbu inilah dalam manusia kita berkembang dari masa bayi kita menuju masa balita. Seperti bulan tadinya nggak ada apa. Sebelum tanggal itu nggak muncul bulan. Kemudian muncul bulan sampai diberikan tanda yang luar kecil di ufuk sebelah barat. Hari berikutnya semakin besar, semakin terang. Hari berikutnya lagi semakin besar, semakin benderang. Manusia sama. Dari bayi berkembang menjadi balita, dari balita memasuki masa kanak-kanak, kemudian memasuki masa remaja. Di bulan tadi tanggal 8, tanggal 9, lalu kemudian kita memasuki masa usia purnama. Berapa itu usia purnama kita? Pada usia 30. Seperti bulan teman sekalian. Setelah lewat purnama itu terbit pada hari pada hari tanggal 15, persis waktu maghrib terbit. Muncul sebagai purnama yang sangat indah, terang benderang. Tanggal 16-nya terbit setengah jam setelah maghrib, kemudian tanggal 17, 18 redup sampai kembali ke seperti tanggal habis tanggal manusia. Maka manusia memasuki usia purnama pada usia 30. Kata Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kata Allah, agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandung dia, mengandung kita semua, Pak Ibu kita dalam susah payah, kesulitan, berat. Selama 9 bulan. Wa wada'at kurha. Dan melahirkannya juga dalam keadaan berat. Banyak yang meninggal karena sedang melahirkan, apalagi di kampung sebelum kesehatan kedokteran maju banyak. Dan sengsama dengan maut itu ibu ketika melahirkan kita.
wa hamluhu wa fisaluhu. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Wa fisaluhu, dan kemudian menyusui kita berapa dengan mengandung tadi? Salasuna syahra, 30 bulan. 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun kurang sedikit ibu menyusui kita, baru kita dipisahkan dari suami. Tadi masa remaja, anak-anak, dewasa. Lalu apa kata Al-Quran? Hatta idza balagha ashadda. Yang ketika mereka manusia, kita semua mencapai usia purnama 30 tadi. Apa? Kemudian wa balagha arba'ina sana. Setelah usia 30 memasuki usia 40. Ini usia penting dalam Al-Quran, usia 40. Setelah kita mencapai usia dewasa tadi, masuki purnama kita semakin redup. Rambut sedikit-sedikit mulai berubah, pandangan mata mulai kabur dibantu dengan sama, kesehatan kita mulai merosot. Lalu memasuki usia 40. Ini usia penting. Tikungan tajam, banyak yang tadinya orang baik kepleset di situ. Banyak yang tadinya nggak baik jadi baik di usia itu. Banyak. Maka Quran mementingkan kalimat arba'ina sanah itu. 40 tahun. Dilihat orang sukses tidaknya dalam usia itu. Bagaimana tuntunan Al-Quran saudara? Setelah kita memasuki usia seperti itu, tegaskan yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak. Wahai Tuhanku, bimbinglah aku agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ini pertama langkah kita, banyak bersyukur pada Allah. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, pada bangsa dan negara. Yang kedua, ba'an amal soleh. Bimbinglah aku ya Allah agar aku banyak melakukan perbuatan yang baik, aktivitas yang bermanfaat, sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat serta. Kemudian kalimat berikutnya tegaskan, waslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah keluargaku semua menjadi orang-orang yang soleh, anak-anakku, putraku, putriku, cucu, dan seterusnya, menjadi generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang berkualitas. Dan itu tugas kita untuk mendidik mereka. Sekalian, kalimat berikutnya adalah inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku ya Allah bertobat. Usia-usia harus bertobat. Usia 40 itu kalau kita ibaratkan seperti waktu asar. Memperbanyak doa, zikir kepada Allah, beribadah, beramal soleh. Wa inni minal muslimin, dan aku ya Allah termasuk orang-orang yang berpasrah beribadah, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Para jemaah sekalian, 5 langkah inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan lahir batin dunia dan akhirat. Semoga kita semua memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadiyal hajat fa innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.